mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Pak. Hari ini ada yang tidak masuk atau ada yang belum masuk ke Google Meet. Silakan nanti teman-temannya yang belum bisa masuk untuk diinfokan supaya cepat-cepat masuk ke Google Meet. Silakan persiapkan alat tulis atau LKS untuk pembelajaran hari ini. Hari ini akan kita bahas lanjutan dari materi yang kemarin ya, masih tentang teorema Pythagoras, tentang menentukan tentang menghitung panjang diagonal sisi dan diagonal ruang suatu bangun, serta menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Tujuan dari materi ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras yang ada di kehidupan sehari-hari dan mencari cara menghitung diagonal sisi dan diagonal ruang pada suatu bangun ruang. Untuk pertemuan sebelumnya ada yang masih bingung, apa ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami semua? Halo? Ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Iya ya. Tetap semangat ya dalam belajar, karena dengan belajar kita akan mendapatkan ilmu dan akan mendapatkan apa yang kita harapkan atau yang kita cita-citakan. Langsung saya mulai ya. Bisa kelihatan untuk share PPT-nya, materinya? Halo? Bisa dilihat? Oke. Bisa, Pak. Oke, ini Bapak mulai ya. Di sini Bapak membahas penggunaan teorema Pythagoras dengan bahas pokok bahasan menghitung panjang diagonal sisi dan diagonal ruang suatu bangun. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Sebelumnya ada yang tahu cara menghitung panjang diagonal sisi ataupun diagonal ruang bangun? Anak-anak ada yang tahu? Oke, kalau belum ada yang tahu, yang pertama ya, bisa perhatikan pada ini gambar kubus ABCD FGH berikut ini. Definisi dari diagonal sisi merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada suatu bidang datar. Diagonal sisi kubus ABCD EFG tersebut antara lain AF ini, AF, BD ini, serta CH dan BD. Ini yang ada garis putus-putusnya. Selanjutnya perhatikan persegi ABCD di mana BD merupakan salah satu diagonal sisi bidang ABCD. Sampai sini bisa dipahami?
Sampai sini bisa dipahami. Selanjutnya perhatikan segitiga ABD. Ini ABD. Di mana segitiga ABD siku-siku di titik A, sehingga dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh BD kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah AB kuadrat. Ini AD sama dengan A cm, kemudian AB kuadrat ini sama dengan A kuadrat, jadi BD kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Jika dijumlahkan sama dengan BD sama dengan akar 2A kuadrat, BD sama dengan A akar 2 cm. Bisa dipahami sampai sini? Halo? Jadi tepatnya Bisa dipahami? Coba semuanya untuk mengaktifkan kameranya, coba. Halo? Nggak ada suara, masih menyimak. Oke. Ya, Pak. Ya. Bapak lanjutkan ya. Untuk selanjutnya sini untuk diagonal ruang. Diagonal ruang merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam suatu bangun ruang. Diagonal ruang kubus ABCDFGH antara lain adalah HB, ini HB, dan FD. Ini FD. Bisa dipahami? Oke. Setelah itu perhatikan segitiga BDH, di mana siku-siku di titik D ini. Maka untuk menentukan panjang diagonal ruang HB dapat dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras dengan cara HB kuadrat. Ini mencari ini HB kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah DH kuadrat. Ini BD kuadrat ditambah DH kuadrat. HB kuadrat sama dengan A akar 2 yang hasil tadi ya, sebelumnya ini akar 2 ditambah A kuadrat, ini HB kuadrat sama dengan 2A kuadrat ditambah A kuadrat. HB kuadrat sama dengan 3A kuadrat, HB sama dengan akar 3A kuadrat, jadi HB sama dengan A akar 3 cm. Jadi panjang diagonal ruang kubus dapat dirumuskan dengan ini, diagonal ruang sama dengan A akar 3. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, Pak lanjut ya. Dengan cara yang sama dapat ditentukan rumus panjang diagonal sisi persegi, panjang dan panjang diagonal ruang pada balok. Tadi kan kubus, sekarang balok. Ini di LKS juga ada nanti ya. Diagonal sisi sama dengan D sisi akar P kuadrat ditambah L kuadrat, dengan P adalah panjang dan L adalah lebar persegi panjang. Ini pada balok ya. Ini untuk mencari diagonal sisi. Kemudian untuk mencari diagonal ruang, diagonal ruang sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat, dan T di sini adalah tinggi balok. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Oke. Pak lanjut ya. Kita masuk ke contoh. Diketahui balok berukuran 12 cm kali 3 cm kali 4 cm. Pertanyaannya, hitunglah panjang diagonal ruang balok tersebut. Kita menggunakan rumus yang ini, diagonal ruang ini. Diagonal ruang sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Kita masukkan sini ya.
P-nya panjangnya sama dengan 12 cm ditambah 3 kuadrat, ini lebarnya, ditambah tingginya 4 kuadrat. Ini dimasukkan sampai sini bisa dimengerti ya. Oke, sama dengan kita hitung 12 kuadrat sama dengan 144 ditambah 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah 4 kuadrat sama dengan 16. Kita jumlahkan sama dengan akar 169. Akar 169 sama dengan 13. Jadi panjang diagonal balok diagonal ruang pada balok tersebut adalah 13 cm. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini terlalu cepat apa kayak selanjutnya ya, menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Jadi dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang ditemui di permasalahan yang terdapat di kehidupan sehari-hari bisa kita cari menggunakan teorema Pythagoras. Di sini Bapak contohkan ada sebuah soal. Yang pertama, seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 100 meter. Gambarnya seperti ini. Panjang. Jadi panjang benangnya sama dengan 100 meter. Jarak anak di tanah ini, anaknya di sini di titik A terhadap titik yang tepat berada di bawah layang-layang ini B, di bawah, tepat di bawah, adalah 60 meter. Ini jaraknya dari anak ke titik di bawah layang-layang sama dengan 60 meter. Kemudian sini yang ditanyakan, hitunglah berapa ketinggian layang-layang tersebut. Dapat kita cari dengan tadi ya, teorema Pythagoras. Berdasarkan sketsa ini dapat kita cari tinggi layang dengan cara sini tinggi layang-layang di umpamakan adalah BC. BC sama dengan akar kurung buka AC kuadrat, ini AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Kita masukkan angkanya, AC kuadrat sama dengan 100 kuadrat dikurangi 60 kuadrat. 100 kuadrat sama dengan 10.000 dikurangi 60 kuadrat sama dengan 3.600. Kita jumlah hitung ya. BC sama dengan akar 6.400. BC sama dengan akar dari 6.400 sama dengan 80 meter. Jadi tinggi layang-layang ini atau tinggi BC adalah 80 meter. Bisa diterima? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke. Lanjut ya, selanjutnya ada soal implementasi lagi. Sini ada sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 150 km. Selanjutnya ke arah selatan sejauh 200 km. Hitunglah jarak kapal sekarang dari tempat semula. Ini ya, sebuah kapal berlayar ke arah timur, berarti arah ke sini dari A ke B sejauh 150 km. Dan selanjutnya ini ke arah selatan atau dari B ke C sejauh 200 km sampai C. Yang ditanyakan, hitunglah jarak kapal sekarang dari tempat semula. Ini kapal sekarang tempatnya di sini di C. Kapal semula itu tempatnya di A. Jadi kita di sini mencari dari titik C ke A. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Untuk jarak C ke A dapat kita cari dengan tadi ya, teorema Pythagoras lagi. AC sama dengan akar kurung buka AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita masukkan AB kuadrat sama dengan berapa? AB kuadrat ini
150 150 km Pak. ya 150 meter kuadrat ditambah BC berapa BC 200 km. ya 200 km kita kuadratkan, kita hitung 150 kuadrat berapa 22.500. oke ditambah 200 kuadrat berapa 40.000. 40.000. oke kita jumlahkan ya 2.500 ditambah 40.000 berapa 62.000 62.500. oke ini kita akar dari 62.500 adalah 250 km. Jadi di sini jarak kapal sekarang di tempat semula adalah 250 km atau jarak dari sketsa gambar ini titik C ke titik A sama dengan 200 km. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada yang masih bingung? Tidak, sudah jelas. Sudah jelas. Oke. Ini teman-temannya sudah diinfokan, sudah untuk masuk Google Meet apa belum? Sudah, Pak. Ini baru 14 anak, yang lain tolong dihubungi untuk segera masuk ya. Oke, nanti materi akan Bapak kirim ke Google Classroom. Ini coba minta tolong untuk kamera diaktifkan semua. Coba Bapak mau presensi. Coba ini siapa ini yang belum on kamera siapa? Melinda email sama Noverina Carmen, coba di on kan ya, coba di kameranya diaktifkan semua. Oke. Mbak Nabila bisa di on kan kameranya, diaktifkan silakan. Oke. Nanti presensi Bapak kirim ke Google Classroom. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran melalui Google Meet ini. Nanti Bapak akan lanjutkan di Google Classroom ya. Iya, Pak. Baik Pak. Iya, Pak. Nanti Bapak kirim kuis, soal kuis Iya, Pak. di Google Classroom juga. Silakan ini infokan ke teman-temannya ya. Nanti yang tugas-tugasnya belum ataupun belum lengkap bisa dikumpulkan mulai dari sekarang, dilengkapi mulai dari kuis 1, kuis 2 ataupun tugas-tugas yang lain. Karena nanti untuk penilaian kalian juga ya. Sama ini presensi supaya bisa mengisi semua ya. Nanti Bapak kirimkan untuk presensi melalui Google Form supaya temannya diinfokan untuk mengisi semua. Sampai sini ya, tidak ada yang ini apa mengalami kesulitan ataupun ada yang mau ditanyakan, apa ada yang masih bingung? Tidak, Pak. Bisa diterima semua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Mungkin persiapan ya untuk pertemuan selanjutnya. Bisa, Pak. Pertemuan selanjutnya bisa dipersiapkan untuk ulangan ya, mulai dari materi hari pertama itu yang pertemuan 1 silakan dipelajari semua, pertemuan kedua sampai hari ini dipelajari dan latihan-latihan soalnya dikerjakan untuk latihan kalian supaya nanti ulangan bisa mengerjakan dengan lancar semua.
Jadi kesimpulan pada kiri ini kita tadi mempelajari yang pertama tentang menghitung panjang diagonal sisi dan diagonal ruang suatu bangun. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan yang nyata yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri pembelajaran pada Google Meet ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Selamat pagi. Ya, Pak.